Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Poppy, instruktur trampolin fitness. Saat ini banyak modifikasi alat dan jenis olahraga yang dapat digunakan untuk kebugaran. Salah satunya trampolin fitness. Seperti apa dan apa manfaatnya, kita saksikan selengkapnya hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Trampolin fitness adalah salah satu jenis olahraga yang menggunakan alat bantu, yaitu trampolin. Nah, dengan alat bantu trampolin ini kita bisa lebih memaksimalkan gerakan-gerakan tubuh, teknik-teknik olahraga yang akan membuat kita semakin sehat dan bugar. Dengan gerakan-gerakan dan teknik itu, kita bisa menguatkan kaki, kita bisa menguatkan otot perut, kita bisa untuk koordinasi keseimbangan, bisa untuk kekuatan jantung, bisa juga untuk memperbesar kapasitas paru-paru karena pada saat melakukan gerakan pada trampolin benar-benar memicu kekuatan jantung kita. Nah, seperti itu. Jadi termasuknya olahraga kardio yang untuk menguatkan otot-otot jantung dan memperbesar kapasitas paru-paru juga. Dan yang lebih menariknya, merupakan salah satu keunggulan dari olahraga trampolin fitness adalah lebih aman dilakukan untuk persendian. Karena ketika kita berolahraga di atas trampolin, permukaannya empuk, sedangkan permukaan lantai itu lebih keras. Sehingga ketika kita melakukan olahraga di atas trampolin, sendi-sendi lutut, sendi-sendi pergelangan kaki itu lebih aman. Jadi ada beberapa member yang pernah cedera lutut, pernah cedera kaki, kemudian sembuh. Ketika mereka berolahraga di tanah, di lantai biasa, mereka akan ada sedikit keluhan. Sedangkan ketika mereka join di kelas trampolin fitness ini, mereka tidak merasakan apa-apa. Karena permukaan trampolin itu lebih lembut. Kalau bermain trampolin biasa, kita tidak terlalu memikirkan teknik, kita hanya meloncat-loncat setinggi-tingginya. Sedangkan apabila kita melakukan gerakan trampolin fitness, kita itu harus dari awal memperhatikan teknik yang benar. Dari posisi berdiri, bagaimana dia berdiri di trampolinnya, sampai bagaimana dia harus menggerak-gerakkan badannya sesuai dengan irama lagu yang kita putar. Jadi kalau trampolin fitness itu lebih mirip semacam seperti kita aerobik, hanya teknik-tekniknya berbeda. Kalau aerobik itu kita lakukan di lantai dengan step-step. Nah, sedangkan kalau trampolin itu kita melakukannya di atas trampolin, kita meloncat-loncat dengan teknik-teknik tertentu sehingga menghasilkan gerakan-gerakan yang baik, yang berguna dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi dari cara kita berdiri, dari cara kita melompat, dari cara kita menggerakkan seluruh badan kita, itu berbeda dengan trampolin biasa. Olahraga trampolin fitness itu berasal dari negara Australia, diciptakan oleh seorang bernama George Nissen pada tahun 1936. Nah, dengan berkembangnya olahraga ini sampai ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Rusia, Eropa, di Amerika juga, di Jepang, kemudian terakhir pada tahun 2017 itu mulai masuk ke negara kita Indonesia. Saya sendiri mempelajari trampolin fitness ini pada tahun 2019 dengan berbagai modifikasi gerakan, dengan lagu-lagu yang semakin up to date, yang membuat olahraga trampolin fitness ini semakin menarik untuk dilakukan oleh berbagai kalangan, dari anak-anak sampai dewasa.
Yang pertama itu meningkatkan kerja jantung. Karena trampolin fitness ini merupakan salah satu olahraga kardio yang melatih otot-otot jantung kita. Saat kita berolahraga, detak jantung kita meningkat dan itu akan memperkuat otot-otot jantung kita. Kemudian juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena ini berhubungan dengan sistem limfatik. Pada saat kita berolahraga trampolin, seluruh peredaran darah dan sistem limfatik kita menjadi lancar. Kemudian juga memperkuat otot-otot rangka. Otot-otot rangka itu mulai dari kaki, tangan juga, tubuh, ya semuanya bergerak dengan sangat dinamis sehingga otot-otot itu bertumbuh dan berkembang semakin kuat. Kemudian juga menurunkan kadar lemak. Ya, tentu saja olahraga ini sangat menguras tenaga dan membuat kita membakar kalori lebih banyak, 3 kali lipat daripada lari. Perbandingannya pada saat kita berlari 30 menit sama dengan kita berolahraga di atas trampolin itu 10 menit saja. Kemudian juga melatih keseimbangan. Ya, seperti yang tadi saya pernah jelaskan bahwa olahraga di atas trampolin itu menantang karena kita membutuhkan keseimbangan yang lebih baik daripada kita berolahraga di atas lantai. Saat kita melakukan gerakan trampolin fitness, yang harus diperhatikan itu posisi tubuh. Posisi tubuh itu agak condong ke depan agar kita lebih seimbang. Kemudian kaki dibuka selebar bahu dan pada saat melakukan lompatan itu tidak boleh jinjit. Ya, jadi harus rata si kakinya itu. Nah, kita biasanya gerakannya antara buka tutup kaki, depan belakang, kiri kanan, kemudian lari di tempat. Nah, sesuai dengan lagu yang kita mainkan. Nah, dari situ juga tenaga yang harus kita keluarkan pun berbeda. Kita seolah-olah harus menginjakkan kaki kita di bawah trampolin. Jadi kalau trampolin biasa itu meloncat ke atas ya, sedangkan kalau trampolin fitness badan kita tetap stabil, tapi kita menginjakkan dengan sekuat tenaga kaki kita ke lantai trampolinnya. Kemudian ada juga berbagai variasi ya, sesuai dengan kelas yang saya kelola. Dari kelas pemula sampai kelas yang lanjutan. Kalau kelas pemula lebih ke teknik-teknik dasar, teknik-teknik basic yang sederhana dan simple. Tapi yang penting mereka mendapatkan manfaat dari gerakan-gerakan itu. Sedangkan kalau kelas yang lanjutan lebih ke variasi gerakan. Jadi variasi gerakannya lebih bermacam-macam, tingkat kesulitannya pun berbeda. Nah, di sini tantangannya, bagaimana kita harus mengingat gerakan, bagaimana kita harus melakukan dengan teknik yang benar, bagaimana kita harus menjaga keseimbangan tubuh juga pada saat melakukannya. Karena kalau kita berolahraga di atas trampolin itu tantangannya berbeda dengan kita berolahraga di lantai. Kalau di lantai lebih stabil, sedangkan kalau di trampolin karena dia empuk ya, bisa bergoyang kiri kanan, kita harus juga menjaga keseimbangan seperti itu. Dan disinilah letak ciri khas dari olahraga trampolin fitness. Bagaimana kita harus mengatur gerakan kita, keseimbangan kita, teknik kita, dan juga melatih memori kita. Olahraga trampolin fitness ini dapat dilakukan dari sejak kecil, dari sejak anak-anak berusia 5 tahun sampai dewasa dan kemudian juga orang tua. Karena seperti yang saya katakan bahwa olahraga trampolin ini aman untuk persendian. Dan tentu saja gerakan-gerakan yang dilakukan pun disesuaikan sesuai umur. Anak-anak itu lebih sederhana dan orang tua juga lebih sederhana. Sedangkan orang-orang muda yang butuh tantangan, tentu saja gerakan-gerakannya akan lebih dinamis dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini adalah alat yang digunakan pada saat kita melakukan trampolin fitness. Namanya mini trampolin. Dengan ukuran lebarnya 1,2 meter, tinggi juga 1,2 meter. Memiliki permukaan lantai
trampolinnya yang lentur. Nah, pada saat kita melakukannya, kita harus selalu berada di tengah dengan posisi kaki dibuka selebar bahu, ya. Pada saat kita berdiri, badan bagian atas kita condong lebih ke depan untuk bisa seimbang dengan lutut yang lentur. Gerakan-gerakan dasarnya itu seperti ini. Loncatnya tidak perlu terlalu tinggi, ya, hanya sedikit saja. Nah, di saat ini kita harus menjaga keseimbangan. Walaupun ada pegangan, tapi tidak boleh ditekan. Jadi berat badan harus selalu ada di kaki. Seperti itu kira-kira gerakan-gerakan basic. Tentunya kalau ingin melihat variasi dari gerakan trampolin ini bisa melihat di IG saya, Poppy Christine. Di situ banyak sekali video-video dari latihan-latihan kita dengan para murid, baik murid basic maupun yang lanjutan. Waktu yang ideal untuk melakukan olahraga trampolin fitness ini sebenarnya sama saja dengan olahraga-olahraga lainnya. Tergantung kebutuhan dan tujuan masing-masing. Misalnya orang yang hanya ingin hiburan, refreshing, cukup 1-2 kali seminggu. Nah, sedangkan apabila memiliki tujuan untuk menurunkan berat badan, dianjurkan untuk melakukan olahraga ini 3-5 kali seminggu. Bisa juga dikombinasikan dengan olahraga-olahraga lain seperti angkat beban, jogging, bersepeda, dan lain-lain. Tidak lupa juga mengatur pola makan ya, karena pola makan itulah yang terpenting. Karena olahraga itu kan hanya 1 jam, sedangkan apabila kita makan, kita bisa makan 3-4 kali sehari. Jadi tentunya pola makan yang harus diatur juga. Mitos mengenai olahraga trampolin ini memang banyak member-member yang sebelumnya menanyakan kepada saya, Miss, apakah nanti kalau saya olahraga trampolin itu akan turun peranakan, akan ada efek samping yang buruk untuk rahim saya dan sebagainya. Tentu saja saya mengatakan bahwa trampolin fitness ini aman untuk kita lakukan setiap hari, setiap saat. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, kita melakukan olahraga trampolin ini di lantai yang di atas trampolin yang empuk, ya. Jadi tidak ada benturan-benturan keras. Lebih aman daripada kita melakukan olahraga loncat-loncat di lantai. Jadi tidak ada efek samping yang buruk yang dapat terjadi pada saat kita melakukan olahraga trampolin fitness ini. Selama kita melakukan dengan teknik yang benar. Sobat 7, demikian penjelasan saya mengenai trampolin fitness. Ternyata banyak manfaatnya ya. Yuk kita coba agar Sobat 7 semakin sehat dan bugar. Saya Poppy, sampai jumpa lagi. Dah.